Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Oke, hari ini kita masuk ke bab keempat ya. Hari ini saya mau bahas tentang copywriting. Sebelum masuk ke copywriting ada pertanyaan, teman-teman? Itu Pak, perihal subscribe Pak. Mm-mm. Itu saya perhatikan itu udah naik terus turun lagi Pak. Itu pengaruh ke detek atau gimana ya Pak? Nah ini saya juga ngamatin gitu ya. Kalau saya lihat yang masuk ke dalam subscribe itu yang pertama ada foto profilnya, orang-orang yang ada foto profilnya, kemudian profilnya udah lengkap gitu ya. Usahakan teman-teman coba di akun-akun yang akun-akun supportnya itu dilengkapin coba deh foto profilnya, kemudian bebas aja ya foto profilnya apa aja gitu, kemudian profilnya dilengkapin gitu. Kalau emang perlu sampai verify nomor telepon kan masih aktif ya nomor teleponnya harusnya, sampai verify nomor telepon. Kemudian saat Anda subscribe gitu ya, sambil di-play YouTube-nya gitu ya. Jangan cuma subscribe doang tapi nggak nge-play. Takutnya YouTube ini Itu Pak, lebih itu Pak. Hah? Viewernya cuma 81, tapi Heeh. subscribe-nya di atas 100 kan nggak logik gitu Pak. Nggak ada masalah. Sebenarnya gitu. Harusnya sih bisa, cuma memang YouTube ini memang rada rada ketat mungkin algoritmanya rada beda nih dengan Instagram. Nah itu coba teman-teman lengkapin foto profile gitu, terserah fotonya mau diganti apa aja, kemudian namanya, kemudian di-confirm lagi, di-verify ke email sampai ke nomor telepon, dicoba sampai ke sana gitu. Karena yang saya lihat yang masuk subscriber itu orang-orang yang memang sudah lengkap semuanya gitu ya. Termasuk teman-teman yang nggak bisa komen itu, ya itu kayaknya YouTube lebih antisipatif gitu ya terhadap spammer gitu kayak kita ini. Dicoba itu ya teman-teman, masukin foto profile sama profilnya dilengkapin. Nanti setelah itu dicoba trial lagi untuk subscribe. Nanti kita sama-sama lihat kira-kira bisa atau enggak. Karena nggak semuanya ke-reject ternyata. Ada beberapa yang masuk juga, tapi memang mungkin mayoritas ke-reject ya. Karena kalau saya lihat di Instagram itu udah naik sekitar 400-500, tapi di YouTube itu nggak nendang ya, paling cuma 40-an. 40 orangan gitu ya. 40 orang itu ideal kalau saya bisa mapping gitu ya, kemungkinan 40 orang nih orang yang baru ngerjain tugas, orang yang ngerjain tugas. Dan memang saya khawatirnya ini adalah akun utama gitu ya. Jadi akun Gmail atau akun YouTube yang udah lama dan itu bisa subscribe. Tapi coba aja dulu lengkapin foto profile sama nama profilnya dan segala macamnya. Nanti setelah itu kalian lakukan subscribe sambil setel ngeplay YouTube lah di akun tersebut. Pak, kalau saya kan udah selesai tuh Pak subscribe 15 akun. Itu kita unfollow lagi atau gimana Pak? Kalau di reportnya udah ada? Ada Pak. Kalau di akun saya sih saya cekin subscribe tetap. Oh ya udah kalau gitu nggak usah masuk subscribe di akun saya. Ya udah maksudnya di akun support. Nggak usah di unfollow, cuma nanti di akun-akunnya itu termasuk yang di akun utama dilengkapin aja profilnya ya, namanya, kemudian alamat emailnya dilengkapin. Kalau enggak dilengkapi sebagai seolah-olah itu channel profesional lah. Kamu tambahin background-nya gitu ya, kemudian kamu tambahin nama lengkapnya gitu. Nanti mudah-mudahan itu bisa ngangkat nanti follower. Kalau emang udah tersubscribe mungkin masih pending review di ininya di YouTube-nya mungkin. Nggak masalah. Kalau udah ada teman-teman udah ada gitu list subscribe-nya nanti tinggal di screenshot aja. Gitu. Ya.
Oke, Pak. Jadi nggak perlu unsubscribe terus subscribe ulang, jangan kerja 2 kali nanti. Yang penting udah subscribe gitu aja. Mau dia masuk atau enggak ke akun YouTube dari orang-orang yang kita akan subscribe, ya itu nanti urusan belakangan. Yang pasti teman-teman lengkapin profilnya dulu, ya. Ada lagi teman-teman? Ada lagi yang mau bertanya? Perihal tugas? Oh ya, tugasnya saya mundurin sampai Jumat depan gitu, karena semalam ada yang request, Pak dimundurin Pak beberapa hari, takutnya nggak kejar, ya udah saya mundurin hari Jumat depan tanggal 30 deadline-nya untuk tugas ketiga. Kemudian tugas hari ini udah saya rilis juga gitu. Deadline-nya juga nggak seminggu, kayaknya saya set 10 hari kalau nggak salah. Itu untuk list akun berikutnya. Teman-teman yang belum kebagian ada part keduanya. Nanti yang belum kebagian di part kedua nanti ada di part ketiganya saya masukin. Nah, untuk teman-teman yang belum kasih revisi ke saya, kemarin kan saya ada update nama-nama orang yang memang akun Instagram dan akun YouTube-nya untuk akun utamanya itu bermasalah gitu ya. Kemarin saya udah rilis nama-namanya, yang baru store hanya beberapa gitu ya, sisanya belum store. Harap segera di store sebelum masuk minggu depan gitu ya. Kalau minggu depan kalian nggak store juga, ya udah berarti saya anggap akun utama Anda nggak berminat untuk masuk gitu ya, untuk follow, untuk di Maaf subscribe. Pak, untuk akun utamanya maksudnya direvisi akun utamanya dulu atau nunggu lengkap dulu Pak? Kalau udah ada akun utamanya, masukin aja dulu akun utamanya. Jadi akun utamanya japri ke saya, sesuai list nama tersebut, akun utamanya langsung japri, nanti yang revisinya itu nanti nyusul. Karena ini Oh ya akun baik. utamanya ini kan saya masukin waiting list buat di-follow dan di-subscribe. Oke. Oh ya, makasih Pak. Gimana teman-teman, akun utamanya udah berapa? 500 follower? Untuk IG sih banyak, Pak. IG. Iya, banyak. Lumayan ya. Iya, lumayan, Eh, Pak. Karena saya masukin juga akun humasnya Steamik itu naiknya juga lumayan. Jadi saya bisa monitor, wah ini udah sekitar 600-an, udah berapa orang yang subscribe. Nah itu jadi lumayan termonitor lah apa yang dikerjakan teman-teman. Mungkin dari total mahasiswa saya ada 88 orang, yang masuk grup cuma 75, saya nggak tahu nih yang 13 lagi kemana. Apakah dia nggak punya Telegram atau nggak ngerjain tugas. Saya harap kalau Anda teman-teman yang belum join Telegram segera join Telegram, karena kita discussion di sana. Kalau ada kendala diposting juga di sana sambil cari solusinya. Kemudian kalau ada update perihal kuliah ini juga saya akan posting di sana. Karena kalau di WhatsApp ada beberapa grup saya lumayan effort juga untuk copy paste, jadi lebih gampang lewat Telegram gitu. Itu Pak, saya nemuin kasus juga Pak. Saya follower itu udah nge-follow 24. Ya, di mana nih? Di Instagram? Ketika saya hitung, itu cuma ada sekitar 22 atau 23 gitu Pak. Saya cek satu-satu, ada 2 akun yang nggak masuk di follower saya, di follow saya, tapi di angkanya 24 Pak. Di angkanya 24 maksudnya? Iya, kita kan untuk minggu ini untuk follow IG ada 24 akun. Nah, saya udah follow semuanya 24. Tapi ketika saya checklist, saya hitung satu persatunya, cuman ada sekitar 22 atau 23. Yang kamu Pas follow? saya teliti lagi ada 2 akun atau 1 akun gitu yang nggak masuk, tapi tetap masuknya 24, Pak. Mungkin dia yang akunnya masih belum dibuka kali profilnya. Jadi belum konfirmasi. Mungkin gitu ya, Pak. Iya. Jadi biarin aja udah, pokoknya asalkan Anda sudah memfollow gitu ya udah, diamin aja. Kalau emang dia nggak mau di-follow ya udah, berarti ya resiko sendiri-sendiri lah. Berarti dia nggak kebagian di-follow. Lumayan nih subscribe gratisan. Jadi kalau teman-teman nih saya share ya, ini ladang bisnis sebenarnya kalau kita mau lanjutin gitu ya. Ini jasa follow, memfollow, ini ladang bisnis. Jasa follower Instagram. Nah ini
Jadi ada yang pakai robot gitu ya. Yang pakai robot ini bisa kedetek spam gitu ya. Mana nih? Listnya nggak ada daftar harga nih. Tuh lihat. Ini yang bisnis nih. Instagram aktif 250 follower 50.000 gitu ya. Sekarang Anda dapat 500 follower udah 100.000, udah balik modal ya dari pembelian kartu Anda gitu. Dengan 500 follower ya ini 80.000 ya. 80.000 ya harusnya udah balik modal. Atau mungkin nanti target saya sih kalau benar ada 88 orang gitu, itu ada sekitar 1.000 lebih follower. Harusnya nanti ya nilainya segini gitu. Kalau Anda mau jual lagi nanti akun utama Anda nilainya 150.000 minimal. Atau Anda mau jual 100.000 ya bisa juga cepet gitu. Ini Instagram. Ada lagi YouTube juga ada. Ya. Ini follower TikTok gitu. Tokopedia. Nah ini juga teman-teman bisa juga ya. Jadi saat Anda buat account gitu begitu beli kartu di awal, Anda beli kartu itu langsung buka Tokopedia, kemudian langsung buka Shopee juga bisa gitu ya. Cuma saya mau ke arah sana, cuma takutnya effortnya terlalu besar, teman-teman jadi capek sendiri. Akhirnya saya ilangin gitu. Biasanya kalau saya buka nomor, misalkan saya buka nomor, itu saya buka semuanya tuh. Mulai dari Gmail, kemudian Instagram, YouTube, TikTok, ya, Twitter, gitu. Kemudian Tokopedia, Shopee, gitu. Itu semuanya saya verify by by phone number ya. Nanti langsung ada tercreate akun-akunnya gitu. Nah, ini akun ini bisa dimanfaatin gitu ya. Kalau misalkan sehari teman-teman bisa create 10 akun kali 30 hari udah ada 300 akun. Nah, 300 akun ini bisa memfollow akun utama nanti modelnya kayak gitu. Kalau bisa digambarin. Apa ya gambar? Ya pokoknya gitulah. Jadi akun supportnya itu bisa ngarahin ke akun utama. Jadi seolah-olah akun Tokopedia jualan teman-teman itu banyak followernya, ada ratusan atau ada ribuan. Nah itu bisa menimbulkan trust juga. Jadi orang mau beli, followernya banyak nih. Dia nggak akan ragu-ragu untuk beli. Apalagi nanti ya kalau Anda mau curang gitu ya. Tapi ini nggak disarankan teman-teman bisa kasih testimoni. Nanti kita akan pelajarin lah perihal testimoni dan segala macam di copywriting ini. Cuma follower itu memang berpengaruh ya ke pride, ke trust dari orang untuk follow atau untuk subscribe atau untuk melihat konten yang Anda sajikan. Itu sangat mempengaruhi. Ada follower YouTube juga, ada juga jualan follower YouTube. Jasa follower YouTube. Nah, kalau teman-teman begitu lulus dari STIMIK belum dapat kerjaan, ngumpul aja 3-4 orang bikin kayak gini. Tiap orang create tiap hari berapa akun gitu ya. Nanti begitu 2-3 bulan udah besar tuh. Nanti tinggal buka jasa aja, jasa digital marketing gitu ya. Dan ini jadi bisnis gitu. Dari Instagram komen juga bisa. Tapi mainnya nanti begitu kalian buka company, nanti 3-4 orang bikin satu PT atau CV gitu. Nanti Anda sewa VPS. Nanti mainnya di sana gitu, di server itu. Karena IP-nya berubah-berubah entar. Anda nggak akan deteksi spam juga. Jadi rada modal lah. Nah, ini juga ada nih. Instagram follower perempuan. Nah, ini kalau bot ya fiktif nih ya. Lebih proven yang kalian buat, teman-teman buat gitu ya. Instagramnya memang real, cuma memang nggak ada aktivitasnya aja. Ini tuh lihat. Follower Facebook, follower Shopee, Bukalapak. Jadi begitu Anda buat semuanya ini. Begitu open satu nomor itu saya sarankan nanti buat semuanya. Nanti itu bisa dipakai tuh jasa like YouTube subscriber. Cuma ini dengan YouTube nih harus
ada strateginya nih. Kayak tadi profil, kemudian YouTube-nya pernah aktif gitu ya, pernah dipakai buat nonton. Jadi bukan cuma di-create langsung dipakai buat like, comment, share atau mungkin follow gitu. Nah itu jadi bermasalah nanti. Nah ini kan YouTube subscriber nih ada 250, kemudian ini 250 subscriber 250.000 kan. Nah, ini jadi bisnis tersendiri dan ini banyak yang nyari gitu ya. Orang-orang yang buka bisnisnya di sosial media, dia banyak memanfaatkan ini. Misalkan ada satu restoran buka gitu, tahu-tahu dia punya subscriber udah ribuan gitu ya, follower udah ribuan. Dari mana? Ya dari beli follower gitu, nggak real sebenarnya. Nanti begitu dia jalan bisnis mungkin ada yang real, ada yang masih ada yang fiktif juga, masih ada. Gitu. Tapi dengan adanya follower dan ada subscriber itu ada trust yang terbangun dari masyarakat. Nah itu yang dicari trust di awal itu. Karena seolah-olah menggambarkan testimoni dari orang, oh nih udah banyak followernya nih, berarti udah dikenal gitu ya, udah terpercaya gitu, udah banyak fansnya misalkan. Nah itu bisa ngangkat nilai bisnis Anda. Gimana teman-teman, ada yang tertarik? Atau buka sendiri bisa juga. Ada lagi pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Oke, ini bab pertemuan kita, udah setengah 12 aja. Di pertemuan keempat, ini kita belajar copywriting. Ada yang pernah belajar copywriting nggak? Belum ada? Ini copywriting ini bisa dipelajarin juga di forum-forum gitu ya. Banyak yang ngebahas tentang ini. Teman-teman kalau aktif banyak di forum, banyak bisa knowledge yang bisa diambil dari sana juga. Gitu. Copywriting ini understand-nya ini principle of writing. Intinya gimana nanti Anda membuat cara membuat copywriting yang memang bisa berpotensi mendatangkan traffic ke tempat Anda gitu ya. Mau traffic atau nanti meningkatkan orang yang bakal jadi leads ya. Leads itu apa? Kemarin orang-orang yang masuk ke kolom kita ya, kolom kita yang udah kita sediain, kolomnya mau di Instagram, mau di YouTube, mau di fanpage di Facebook atau di Telegram gitu ya. Nah, kayak Telegram yang saya buat itu kolam sebenarnya. Kolam adalah kolam customer saya, kolam orang yang nyimak kuliah saya gitu ya. Dan itu bisa jadi one day bisa dimanfaatin lagi, di monetize lagi. Model prinsipnya seperti itu gitu ya. Jadi ngajak orang masuk ke grup kita, nanti di sana kita yang manage mereka gitu ya. Kita yang ngasih knowledge, kita yang ngasih tips, kita ngasih pengetahuan yang banyak gitu tentang domain yang kita bentuk tadi. Misalkan saya bentuknya digital marketing atau web marketing misalkan, ya itu saya train itu. Nanti one day misalkan saya rilis untuk produk yang serupa, pasti nanti customer saya atau lead saya yang ada di kolam itu karena terbiasa di-maintain sama saya dengan topik yang sama, boleh jadi dia akan tertarik untuk ngambil apa yang saya tawarkan. Nah, itu modelnya seperti itu. Jadi online copy punya banyak effort gitu ya. Kemudian kalau copy itu teknik tulisan yang buat pembaca melakukan apa yang penulis inginkan. Jadi gimana caranya kita memerintahkan orang untuk melakukan apa yang kita inginkan, tapi dengan cara tulisan gitu ya. Kita kemarin udah ngebahas sedikit tentang psikologi, gimana caranya ngajak seseorang gitu ya, tipikal orang kayak gimana, kemudian orangnya seperti apa, habitnya gitu. Kemudian ini yang ketiga harus didukung oleh informasi yang valid. Jadi kalau Anda nyari leads itu jangan spamming ya. Maksudnya spamming itu banyak ngasih buayan-buayan yang terlalu wah gitu. Tapi nggak real kenyataannya. Kalau Anda
Anda ngasih seperti itu, boleh jadi di tahap awal Anda akan dapat banyak leads gitu ke kolam Anda, tapi itu, nggak lama gitu ya. Eee, one Pertama kali Anda buka dapat misalkan 1.000 leads, tapi untuk batch berikutnya boleh jadi akan turun gitu dan, prospek Anda untuk di digital akan, hilang. Karena apa? Karena, nama baik Anda udah tergerus. Karena apa? Karena banyak banyak sesuatu yang nggak valid di dalamnya. Jadi informasi valid itu, bergantung dari seberapa besar Anda melakukan research ya, seberapa kuat Anda melakukan research. Kemudian risetnya apa? Mulai dari tipe customer, kemudian needs dari customer-nya, kemudian hobinya, kemudian berkaitan dengan produk kita gitu ya, seperti itu. Kemudian nulis di digital itu nggak sama di traditional media gitu. Banyak informasi yang bisa didapetin, melalui online sehingga customer lebih mudah mendapatkan informasi. Jadi kalau apa ya, perumpamaannya kalau Anda naik kendaraan gitu ya, naik kendaraan, naik motor, naik angkutan umum atau naik mobil, begitu Anda naik kendaraan, Anda ngelihat ada tulisan di pinggir jalan gitu ya, sekilas. Nah itu di digital apa, di online media itu modelnya seperti itu gitu ya. Gimana caranya memikat orang untuk membaca lebih jauh, tulisan-tulisan yang yang dilihat sekilas gitu, seperti Anda naik kendaraan umum gitu. Begitu Anda lihat sekilas, kalau dia nggak menarik, Anda nggak akan baca. Tapi kalau misalkan Anda misalkan, lagi naik kendaraan di jalan, ngelihat tulisan yang menarik, pasti Anda bakal noleh gitu ya, minimal noleh, ngebaca lebih lanjut gitu ya. Lebih ekstrimnya lagi Anda berhenti, terus kemudian Anda baca, Anda ngelihat. Nah, itu di digital juga sama kayak gitu ya. Gimana caranya dengan tulisan itu orang yang ngelihat sekilas itu menjadi melotot matanya. Gimana caranya orang itu ngelihat sekilas jadi baca tulisan Anda, kemudian, memahami apa yang Anda sampaikan, syukur-syukur dia bisa masuk ke kolam Anda atau nanti, ngebeli atau, purchase dari barang dan jasa yang Anda tawarkan. Konten yang berkualitas memungkinkan Anda sebagai pemenang, perhatian customer. Jadi banyak, indikatornya mulai dari tulisan gitu ya, gimana kualitas gambar gitu, gimana kualitas video, gimana kualitas audio, nanti kalau Anda pakai video gitu pasti ada, gambar dan audionya yang diperhatikan juga. Kalau itunya jelek, ya bisa jadi Anda, ditinggalin juga gitu ya. Jadi nulis di digital bukan berarti menghilangkan, traditional writing. Kalau menurut si Holly Buchanan ini, saat Anda nulis gitu, Anda harus tahu siapa audiens Anda, kemudian apa action yang harus dilakukan untuk apa, untuk membuat mereka, tertarik apa yang kita tawarkan. Kemudian informasi apa, what information do they need, informasi apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka bisa taking action terhadap apa yang kita tawarkan ya, mau barang ataupun jasa. Contohnya kayak gini nih, writing versus copywriting. Kalau writing itu ya kayak gini, construction and renovation solution misalkan, ini writing. Tapi kalau copywriting, we build anything. Begitu Anda baca tulisan ini, Anda udah tahu nih construction dan renovasi gitu ya. Tapi begitu Anda baca ini, we build anything, pasti Anda akan mikir, build apa nih? Build rumah, build mobil gitu ya, build gedung, build apartemen, build apa nih? Nah itu, memancing orang untuk membaca lebih lanjut. Kemudian atau ini nih iklan foto gitu ya, iklan kamera. Ada kalau writing-nya itu ya speknya 14,1 megapiksel, 5 kali optical zoom, gitu, autofocus dan segala macam. Kalau ada orang awam ngelihat ini gitu dan dia lagi nyari kamera, mungkin aja, oh iya udah, oke. Dia udah ngelihat itu gitu. Cuma nanti apakah dia tertarik atau enggak belum tentu gitu ya. Tapi kalau misalkan Anda tulis because memories fade gitu, dia akan terset otaknya ya. Jadi tujuannya kita beli kamera kan untuk mengabadikan momen kita kan, untuk mengabadikan, apa yang kita lakukan ya, mau dia foto ataupun video gitu ya.
Jadi begitu ngeliat, oh iya, gue mau ngabadiin foto ini gitu ya. Kemudian kalau dia ngeliat ini bisa jadi dia tertarik lebih lanjut, ngebaca lebih lanjut nih mengenai copywriting-nya ini. Ini hanya headline-nya aja, nanti di spek-nya bisa jadi dalamnya masuk ke speknya si kamera tersebut gitu ya. Jadi boleh jadi setelah itu dia akan melakukan purchasing atau pembelian. Atau seperti ini contohnya ada atau kayak gini, ini juga writing versus copywriting. Atau ini nih, marriage paper dan healthy lunch for one. Jadi orang yang makan kentang idealnya adalah orang yang memang pengen bentuk badannya ideal kan. Dia menghindari karbohidrat yang berlebih dari konsumsi nasi misalkan. Dengan seperti ini, dengan bahasa kayak gini, kena di needs-nya dia gitu. Kalau orang yang nyari health gitu, kalau orang yang nyari body yang ramping, katakan, kalau orang yang mau diet, pasti dia akan nyari seperti ini. Begitu dia ngelihat healthy lunch for one, oh iya, gue mau ini nih. Akhirnya dia ngeklik dan dia baca apa yang kita sampaikan. Nah ini kita masuk ke target. Karena apa? Karena hanya copywriting aja tanpa Anda men-set target yang tepat itu akan percuma gitu teman-teman. Copywriting Anda nggak akan kebaca juga. Contohnya misalkan kayak tadi ya, kayak kentang yang tadi ada orang jualan kentang gitu ya, kentang for diet katakanlah. Tapi iklan itu atau tulisan Anda atau copywriting Anda muncul di tempat-tempat orang yang memang nggak pengen diet gitu. Ada orang yang, oh gue pengen gemuk nih. Begitu dia baca tulisan healthy lunch for one gitu, kenapa harus satu? Kan gue pengen gemuk gitu ya. Mungkin bahasanya harusnya nggak seperti itu gitu. Karena apa? Karena Anda salah men-set target. Jadi banyak orang yang melakukan copywriting, khususnya orang yang melakukan iklan gitu ya, dia salah men-setting target. Begitu dia udah buat copywriting yang bagus, yang ciamik gitu ya, tapi salah muncul targetnya, salah nge-set targetnya, maka iklan tersebut akan percuma juga. Iklan itu akan muncul di orang-orang yang nggak membutuhkan produk Anda. Misalkan tadi kayak kentang tadi, iklan itu muncul di orang-orang yang pengen gemuk gitu. Iklan itu muncul di orang-orang yang nggak pengen diet. Akhirnya apa? Nggak akan diambil. Atau iklan ini nih, iklan ini muncul di orang-orang yang nggak suka olahraga misalkan. Atau iklan yang lain misalkan. Atau iklan kamera ini. Iklan orang-orang yang memang nggak mau ngabadiin momennya dia nggak suka nih mengabadikan momennya dia gitu ya. Mengabadikan memorisnya dia gitu. Begitu iklan ini muncul, dia muncul because memories fade, ya dia nggak akan ngeklik iklan Anda. Dia nggak akan baca copywriting Anda. Itu jadi percuma. Jadi penting adalah target. Target itu bisa didefinisikan dari beberapa hal, bisa dari jenis kelamin, bisa dari umur, kemudian tingkatan ekonomi, pendidikan, needs, ya, kebutuhannya dia, habitnya dia, kebiasaannya dia, macam-macam targetnya. Nanti sesuai dengan produk atau jasa yang akan Anda tawarkan kepada customer Anda. Jadi target itu harus sesuai dengan itu. Gimana cara riset target? Riset target itu bisa pakai Google Trends, contohnya kayak gini. Tinggal cari aja nih bantal dan guling misalkan. Saya demoin. Google Trends. Ini tool gratis biasanya saya pakai buat nyari kota-kota. Kota-kota apa? Kota-kota yang memang tertarik dengan apa yang saya tawarkan gitu ya. Ini juga berfungsi untuk melihat seberapa menarik produk yang Anda tawarkan gitu ya. Kalau misalkan begitu Anda masukkan keyword-nya gitu, bantal dan guling, location-nya di Indonesia, Anda cari nih mau berapa bulan terakhir, bisa
bisa ditarik nih, misalkan mau sehari terakhir, 4 jam terakhir, 7 hari terakhir, 9 bulan terakhir gitu ya. Atau dari 5 tahun terakhir itu bisa juga. Untuk melihat seberapa besar needs orang terhadap produk Anda. Jadi Google Trend ini nge-record keyword yang dimasukin pengguna Google gitu ya. Jadi ada orang yang mengetikkan bantal dan guling di Indonesia dalam 12 bulan terakhir jumlahnya kayak gini nih. Jadi di seluruh Indonesia dari tanggal 26 Juli sampai 1 Agustus 2020 ada sekitar 81 orang yang mengetikkan. Di sini juga ada 100 gitu ya. Tapi kalau misalkan begitu Anda ketik keyword-nya di sini rata aja 0 gitu ya, berarti boleh jadi produk Anda nggak ada yang nyari gitu ya. Anda harus cari keyword yang memang digunakan sama orang untuk mencari produk Anda. Nah, di sini juga Anda bisa ngelihat nih, kota-kota mana yang banyak ngetikin keyword itu gitu. Yang banyak ngetikin bantal dan guling. Ini saya nyarinya bantal dan guling. Boleh jadi di kota-kota tersebut adalah orang yang banyak mencari produk Anda, gitu. Bantal dan guling. Kalau di sini kita lihat, ya paling banyak Riau. Di Riau ini paling banyak. Jadi gambar yang paling tebal warnanya, biru tebal ini mengindikasikan orang yang paling banyak nyari produk Anda gitu ya. Ini Riau, kemudian DIY, Bali, Jawa Barat, Banten dan seterusnya. Jangan pernah Anda ngeset target market gitu di luar area-area ini. Karena apa? Karena potensinya kecil banget. Boleh jadi iklan Anda nggak akan bermanfaat gitu ya. Boleh jadi iklan Anda nggak akan dilihat sama orang. Atau boleh jadi Anda nggak cuma ngabis-ngabisin anggaran. Karena apa? Karena orangnya nggak ada needs-nya di sana. Misalkan ada ngiklan bantal dan guling ini di Kalimantan ini nih. Kalimantan berapa nih? Di sini ya, di Kalteng nih, Kalimantan Tengah. Nah, ini boleh jadi nggak ada yang nyari nih bantal guling di sini. Atau Anda di ujung-ujung Sulawesi ini boleh jadi nggak ada yang nyari gitu ya. Jadi nanti percuma aja iklan Anda dibuat gitu. Anda hanya menghabis-habiskan anggaran. Banyak orang yang melakukan iklan tapi conversion-nya nggak ada. Boleh jadi dia saat men-set targetnya itu salah gitu ya. Anda juga bisa cari produk-produk yang lain, misalkan panci gitu. Tuh. Paling banyak orang nyari panci di Kalimantan gitu ya. Karena ada salah satu e-commerce di Indonesia dia fokusnya jualan panci gitu ya. Dan dia bisa kirim panci bertruk-truk ke Kalimantan dan omsetnya bisa miliaran. Nah, ini terbukti ya panci jualan panci nih. Ada jualan panci. Atau spesifik ke produk Teflon. Nah, ini tuh lihat. Nah, ini kalau nyari Teflon ya udah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur. Artinya apa? Keyword ini, panci Teflon ini hanya direkomendasikan berlaku di daerah Banten, Jawa Timur, Kalimantan Timur, gitu ya. Kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat. Jangan Anda pernah coba di tempat-tempat lain ya. Boleh jadi ini nggak akan sefantastis di kota-kota tersebut. Tapi kalau misalkan Anda hanya masukkan kata panci aja sebagai keyword-nya gitu ya. Nah, ini akan ada di banyak kota tersebut. Hampir di seluruh Indonesia. Jadi kalau Anda pakai panci, fokusnya di Kalimantan Timur, berarti ini Kalimantan Timur mau panci Teflon banyak dicari Kalimantan Timur. Kalau Anda fokus jualan di Kalimantan Timur gitu ya, ya udah hajar aja dengan keyword panci atau panci Teflon gitu. Nanti Anda tinggal bikin tulisannya aja gitu. Mau dia organik atau non organik. Saya pernah tulis sesuatu gitu ya, keywordnya simple, susu jahe Salemba. Itu masuk page 1 Google ya. Nah, itu tulisan saya nih. Susu jahe UI Salemba. Apakah saya jualan susu jahe di sini? Enggak. Saya cuma nge-review waktu saya ada di sini gitu ya. Saya minum susu jahe di UI Salemba, saya cuma nge-review aja susu jahe gitu.
Dan tulisannya juga simple ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet artikelnya. Dan ini masuk ke page 1 Google dan ini bisa menghasilkan banyak traffic datang ke tempat kita dan simple banget nih. Minum susu jahe di kampus UI Salemba Jakarta. Udah, saya kasih fotonya waktu saya di kampus UI dikasih minum susu jahe ditambah air putih. Cuma air putihnya nggak saya bahas. Saya cuma foto susunya, kemudian saya tulis mengenai susu jahe dengan kaidah-kaidah search engine optimization gitu ya, SEO. Nah, ini berhasil masuk ke page 1 Google. Nah, ini cara-cara yang organik ya, yang minim cost. Kalau Anda bisa melakukan nanti SEO tekniknya itu akan bermanfaat, bisa menghemat budget Anda. Nanti saya ajarin juga SEO. Kemudian itu tadi kita nge-set target gitu, dan target itu bisa didapat dari mana aja. Salah satu contohnya tadi dari Google Trends, atau Anda beli data dari pihak ketiga gitu, bisa dari Facebook, dari Google gitu, Anda beli data bisa juga. Kemudian ini writing your audience, ini udah kita pernah bahas kemarin nih, masalah persona. Persona kan mengelompokkan customer kita ke dalam satu-satu part gitu ya, ke dalam satu-satu kelompok gitu ya. Karena apa? Karena tipe customer kita beda-beda, variatifnya banyak gitu ya. Kalau kita mikirin satu persatu dari mereka itu akan heavy juga. Nah, itu kita kelompokin aja sesuai dengan produk atau barang atau jasa yang akan kita tawarkan. Ini audience one, pengertian luas dan samar bisa disegmentasikan menjadi audience one. Jadi saat menulis materi pemasaran, perlu investigasi needs-nya, membuat seolah-olah Anda bicara langsung gitu. Jadi begitu Anda buat copywriting, kondisikan Anda sebagai target market Anda. Jadi kira-kira kalau Anda akan menjual bantal dan guling gitu ya, kondisikan Anda sebagai orang yang lagi nyari bantal guling gitu ya. Kira-kira kalau Anda nyari bantal guling, keyword-nya apa aja nih yang Anda ketikkan di Google gitu ya. Keyword-nya apa aja yang akan Anda search di e-commerce gitu. Nah, itu keyword-keyword itu yang bermanfaat untuk ditampilkan. Karena setiap orang yang nyari di e-commerce, setiap orang yang nyari di Google katakanlah, di search engine gitu, adalah dia nyari berdasarkan keyword-keyword yang sesuai pemahaman dia gitu. Misalkan tadi Anda jual bantal dan guling gitu ya, target customer-nya adalah Kalimantan Timur gitu. Anda harus tahu juga tuh ada nggak sebutan lain dari kata bantal dan guling di Kalimantan Timur. Boleh jadi ada nama lain gitu, nama daerah setempat yang mengindikasikan bantal dan guling. Itu juga bisa dijadikan keyword juga, keyword yang Anda akan masukkan ke headline atau masuk ke body dari copywriting gitu ya, itu bisa dimasukkan ke situ juga. Tujuannya apa? Tujuannya buat menyasar orang tersebut gitu. Writing your audience, ini types of web copy. Tujuan dari sebuah konten adalah mengkomunikasikan, mau dia long atau short. Tujuannya adalah diterima dan dipahami. Begitu dia terima dan mudah dipahami gitu ya. Kemudian pesan yang dikomunikasikan harus diterima oleh orang yang membutuhkan. Tadi yang saya ceritain, Anda jualan kentang buat diet, tapi munculnya di orang yang nggak pengen diet atau di orang yang pengen gemuk gitu, nggak tepat. Jadi Anda jualan kentang buat diet harus muncul di orang yang memang lagi butuh, memang lagi pengen diet gitu ya, lagi butuh makanan buat diet. Nah, itu yang Anda sasar gitu ya. Content needs to be harus clear gitu. Setiap konten atau copywriting yang Anda buat harus clear gitu ya. Bahasanya harus jelas, gampang dipahami, gampang dibaca, ditulis dengan baik, terus kemudian tulisannya terstruktur dengan baik, gimana headline-nya seperti apa, kemudian bodinya seperti apa, gambarnya seperti apa. Nah, itu Anda harus lakukan struktur yang baik gitu. Kemudian testimoni, bonusnya apa misalkan seperti itu. Nah, ini contoh-contoh short copy ya. Ini berkaitan dengan titles dan subject line. Ini lebih panjang dibandingkan call to action. Call to action nanti kita akan bahas berikutnya.
Jadi mengajak pembaca untuk membaca lebih lanjut gitu ya. Begitu. Mungkin sebagian dari kita atau kebanyakan dari kita pernah ngalamin ya, ngebaca sebuah artikel atau sebuah berita berdasarkan headline-nya gitu. Begitu kita klik headline, begitu kita baca headline, menarik nih. Begitu kita klik, ternyata isinya nggak sesuai dengan headline. Dan ini yang dimanfaatkan ya sama situs-situs berita. Dia buat judul yang fantastis, tapi begitu isinya itu nggak sesuai dengan apa yang dipersepsikan waktu kita baca judulnya. Misalkan kayak gini, hukum mati LGBT, Instagram Brunei Tourism diserang gitu kan. Nah ini memunculkan orang untuk gue mau baca lebih lanjut nih, apa masalahnya nih? Apakah karena ada turis sebagai pelaku LGBT dihukum mati di sana atau gimana gitu? Ataukah yang kedua misalnya tarik-tarikan berujung kematian korban dan pelaku jambret. Oh ini ada jambret itu di mindset kita, ada jambret, ada tarik-tarikan, kemudian korban dan pelakunya mati. Ini gimana ceritanya gitu kan? Kalau orang yang memang biasa baca berita-berita yang hard news seperti ini gitu, begitu ngelihat dia ngelihat tagline atau headline yang menarik seperti ini, dia akan ngeklik nih, dia akan ngeklik dan dia akan baca lebih lanjut. Itu juga berlaku misalkan di sosial media seperti Facebook gitu ya. Anda sering baca berita-berita hard news, maka Anda akan di boosting berita-berita hard news gitu. Atau Anda sering baca berita-berita investasi misalkan, nah itu Anda akan di boosting ya, Anda akan dijejelin tentang berita-berita yang berkaitan dengan investasi seperti itu. Atau juga ada namanya short AdWords gitu, ruang waktunya terbatas untuk menyampaikan pesan, sementara pembacanya dapat dengan mudah tertarik dengan pesan lainnya. Misalkan kayak gini, ini muncul di Twitter waktu itu saya ambil. Ini kalau Anda concern terhadap browser gitu ya, Anda reviewer browser, Anda saat ini menggunakan Chrome gitu. Kemudian begitu muncul ini, wah ada Brave nih, Brave apa nih? Pasti Anda akan tertarik untuk ngeklik lebih lanjut, untuk nyari informasinya. Kira-kira apa nih keunggulan Brave dibandingkan Chrome? Apa kelemahan Chrome dibandingkan Brave misalkan? Nah itu akan memancing Anda untuk membaca lebih lanjut perihal AdWords ini. Jadi kategori of content writer dapat memberikan lebih banyak informasi yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh writer. Untuk pembaca online kecil kemungkinan copywriter materi dibuat lebih dari 800 atau 1000 kata. Makanya dalam melakukan copywriting gitu, saya nggak sarankan gemuk-gemuk gitu paragrafnya, ada 4 paragraf atau ada 5 paragraf atau lebih dari itu gitu ya. Karena apa? Karena orang cenderung akan bosen gitu begitu dia buka ternyata paragrafnya gendut-gendut banget gitu ya. Orang akan malas untuk bacanya. Sama seperti saya nulis ini nih, Sujahe ini. Ini saya tulis setiap paragraf paling cuma tiga baris gitu ya. Paling kalau ini ada 4 barisnya juga nggak full gitu ya. Cuma setengah seperempat doang nih baris 4-nya ini, nggak full. Nah, ini juga bisa mendorong orang supaya dia baca tulisan kita. Begitu dia ngeklik gitu judulnya, tagline-nya, jadi begitu dia masuk gitu, dia ngeklik, dia ngelihat tulisannya nggak banyak kan, orang jadi tertarik untuk ngebacanya gitu. Jadi dia bisa ngebaca sampai akhir tulisan. Nah, ini juga penting buat teman-teman ketahui, kita nggak perlu nulis gemuk-gemuk untuk sebuah artikel dengan harapan orang itu akan membaca semuanya gitu. Justru di digital media kita ngebuat sesimpel mungkin, kita nggak buat semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk membaca lebih lanjut. Jadi pembaca online cenderung singkat untuk memutuskan apa akan melanjutkan membaca atau enggak. Jadi begitu dilihat ternyata terlalu heavy, terlalu banyak kata-katanya, dia akan malas juga. Copy perlu disusun menggunakan format agar mudah untuk dicerna. Kemudian yang berikutnya ada contoh long copy untuk email. Nah ini contoh email marketing.
juga ada contohnya, bentar. Nah ini misalkan nih, ini contoh email marketing nih. Saya mau ngadain giveaway uang cash, gitu ya. Ini headline-nya seperti ini. Kira-kira kalau misalkan Anda orang yang suka terhadap giveaway gitu ya, pasti dia akan ngeklik gitu, akan ngeklik lebih lanjut. Kira-kira apa nih yang akan ditawarkan nih giveaway uang cash nih. Nanti di dalamnya tinggal tinggal Anda masukin copywriting Anda. Jadi rencananya saya mau ngadain giveaway uang cash, baju, dan Al-Quran. Kalau setuju boleh komen di grup. Jadi diarahkan nih dari email marketing ini, diarahkan lagi ke grup. Jadi kolamnya ini di grup sama dia. Si Andri ini, dia punya kolam di grup fanpage grup. Nah, begitu kita masuk, dia langsung muncul nih, saya rencana mau adain giveaway uang cash, baju, dan Al-Quran untuk 10 orang. Bayangin aja 10 orang, yang komen udah 172 orang, yang like udah 140 orang. Dia cuma bagi-bagi untuk 10 orang, agar ibadahnya makin afdol di bulan Ramadan ini. Gimana, setuju atau enggak? Kalau setuju, komen atau like gitu kan. Begitu dia komen atau like, pasti dia melakukan join to group. Jadi begitu dia cuma ngadain giveaway untuk 10 orang, bisa masukin 170 atau 140 orang untuk melakukan interaksi terhadap postingan Anda. Dan ini juga belum final ya, karena dia baru berencana mengadakan giveaway, belum pelaksanaan giveaway-nya. Nanti begitu dia hari H melaksanakan giveaway-nya, dia akan melakukan email marketing lagi nanti. Saya hari ini sudah posting pengadaan giveaway nih, uang cash, baju, dan Al-Quran gitu ya. Silakan jawab teman-teman yang berminat misalkan. Nah itu akan narik lagi orang untuk join ke grupnya dia. Nah ini grupnya dia udah hampir 163.000 member yang join di grupnya si Mas Andri. Nah ini juga cara-cara orang untuk nyari traffic ya, traffic yang masuk ke kolamnya dia. Dan ini kolamnya ada di Facebook. Nanti boleh jadi dari Facebook ini diarahkan lagi nanti ke Instagram. Itu yang dinamakan customer journey. Jadi bahasan kita kemarin mengenai funneling, mengenai flywheel gitu ya. Itu demonya seperti ini gitu ya. Cuma ini dia jalannya adalah dari email. Jadi mulai dari email, orang diarahkan ke Facebook gitu, customer journey-nya. Dari Facebook diarahkan lagi nanti mau ke WhatsApp atau ke grup Telegram. Nanti dari grup Telegram baru dikasih apa kemarin? Offering. Offering apa? Produk yang murah misalkan. Dari produk utamanya, misalkan produk utamanya nilainya 1 juta gitu ya. Di tahap awal dia tawarin dulu nih yang 100.000 atau yang 50.000 gitu ya. Itu akan menjual. Gitu. Kemarin saya ada contoh juga nih. Saya kemarin dapat contoh juga, ada sampel orang nawarin e-course digital marketing gitu. Saya coba klik iklannya, kemudian dia tawarin produk awalnya dia. Jadi untuk paket basicnya itu dia cuma nawarin 100.000 gitu ya. Anda cukup join dengan biaya 100.000, maka Anda dapat pelatihan selama 3 bulan. Selama 3 bulan gitu. Dia nggak jelasin. Di bawahnya lagi baru didetailin. Jadi seminggu itu cuma diskusi selama dua kali pertemuan gitu diskusinya, dan materi yang disampaikan juga cara beriklan menggunakan Facebook, kemudian cara membuat landing page gitu, dan itu basic banget gitu. Begitu saya udah baca gitu, kemudian saya balik lagi ke Facebook, kemudian muncul lagi iklannya dia di retargeting, tapi di iklannya itu bukan paket basic lagi yang ditawarin sama dia, tapi melainkan paket advance-nya dia. Paket advance-nya dia ditawarin dengan harga 1 juta, yaitu main produknya dia ya itu yang 1 juta itu. Yang 100.000-nya itu dia hanya mau mengkonversi leads yang udah gabung ke yang udah ngeklik atau mengkonfirmasi emailnya itu ke dalam konversi orang-orang yang memang tertarik terhadap produk yang dia tawarin. Ini email. Atau Anda menggunakan blogging, seperti yang saya lakukan, ini blogging.
Ini blogging tapi pakai domain pribadi. Ini sama juga bisa datengin traffic gitu. Dari sini misalkan minum susu jahe, saya ulas manfaatnya susu jahe misalkan nih. Susu jahe memiliki manfaat mencegah mual, mabuk, mengatasi tenggorokan gatal, masuk angin, nyehatin jantung dan segala macam. Boleh jadi nanti di sini saya referensiin kalau Anda mau minum susu jahe, silakan nih kunjungin Instagramnya ini nih dengan URL alamatnya ini misalkan. Atau kalau Anda tertarik terhadap produk-produk susu jahe misalkan, silakan Anda masuk ke grup Telegramnya itu. Nah, itu bisa juga nih seperti ini modelnya. Jadi dari website pengumpul traffic-nya diarahkan nanti masukin ke Instagram atau dia masukin ke Telegram atau dimasukin nanti ke grup WhatsApp. Nah, dari situ baru dieksekusi itu. Kita tawarin produk-produk termurahnya, nanti baru ke produk-produk yang utamanya. Blogging. Yang pasti saat kita melakukan copywriting gitu ya, kita nerapin juga kaidah-kaidah SEO gitu, search engine optimization. Tadi saya udah demoin gitu ya, mengenai keyword yang kita cari di Google Trends gitu. Itu sangat bermanfaat gitu kita nyasar targetnya kita. Jadi ada yang harus diperhatikan dalam membuat copywriting. Yang pertama adalah unik, ya. Kemudian sesuai needs dari customer, kemudian membuat orang tertarik buat baca, ada solusi dan manfaat. Yang berikutnya ada kontroversial. Biasanya saya menghindari yang kelima ini, yang kontroversial, saya lebih mengarah ke 4 di atasnya. Jadi unik, needs customer, membuat orang tertarik membaca, dan ada solusi dan manfaat yang ditawarkan. Itu lebih safe lah buat saya pribadi. Nanti saya akan ajarin detailnya. Kemudian ini yang unik, misalkan terlalu banyak informasi yang ada di internet, Anda harus memunculkan sesuatu yang unik. Misalkan kalau Anda misalkan jualan di Tokopedia gitu ya, Anda jualan madu gitu ya, maka Anda harus memberikan sesuatu yang unik terhadap produk Anda. Contohnya apa? Di Tokopedia pasti banyak yang jual madu. Gitu. Contohnya misalkan Anda jual madu ukuran 100 gram, ada orang lain juga jual ukuran 100 gram. Harganya sama-sama, misalkan harganya 100.000 gitu. Maka Anda harus memunculkan suatu competitive advantage supaya apa? Supaya orang tertarik dengan produk Anda gitu ya. Contohnya misalkan produk Anda dikasih bonus madu dengan sendok madunya gitu. Nah, itu jadi nilai competitive advantage-nya. Jadi ada sesuatu yang unik supaya apa? Supaya orang bisa tertarik masuk ke produk Anda atau beli produk Anda. Kemudian ada spesifik. Spesifik ini mengarah ke segmen tertentu. Misalkan ini ada orang yang memang suka diprioritaskan gitu ya. Ini ada salah satu provider yang menawarkan pelayanan yang prioritas gitu. Dia nawarin di headline-nya itu raih lebih, jadi lebih prioritas. Nah, iklan ini muncul di orang-orang yang pengen nyari prioritas, maka dia akan ngeklik dan dia akan baca lebih lanjut gitu ya. Udah ditawarkan prioritas, di bawahnya ini ada bonus juga. Dengan dia upgrade sekarang, maka dia dapat kuota 50 GB, unlimited WhatsApp, Line, BBM, serta bonus nelpon dan SMS ke semua operator. Jadi ini value yang dia dapatkan. Jadi bukan hanya prioritasnya, jadi ada bonusnya yang dia dapetin. Nanti ini jenis copywriting juga supaya apa? Supaya orang tertarik langsung eksekusi, langsung ngambil layanan yang ditawarkan sama si provider ini. Atau ini membaca orang menarik orang untuk tertarik membaca gitu ya. Dari mana? Dari tulisannya, bisa dari headline-nya. Jadi Anda ada masalah berat badan atau dari gambarnya gitu ya. Kalau Anda yang punya masalah yang sama dengan berat badan, begitu ngelihat gambar ini, minimal Anda akan ngelirik gitu ya, ngelirik copywriting ini gitu. Minimal Anda akan baca, Anda ada masalah dengan berat badan, dan Anda, oh iya, gue ada masalah nih. Kemudian jangan risau, dulu saya juga sama, berat 128 dan pendek ketot gitu ya, pendek buntet gitu ya, memang bulat lah gitu ya. Anda akan matchingin juga dengan diri Anda pasti nih. Oh iya sama, gue juga kayak gitu ya. Ya kalau gitu, wah ini ada SMS-nya nih. Kalau mau kurusnya ya, berarti kalau Anda kemakan dengan iklan ini, kemakan dengan copywriting ini, Anda akan melakukan SMS gitu. Atau minimal Anda save nomornya. Begitu Anda save nomornya itu bisa jadi
satu kolom baru lagi ya. Jadi kalau Anda nge-save nomor orang, kemudian si orang tersebut pasang status, boleh jadi Anda akan ngebaca status-statusnya dia tuh, selama Anda nggak diblok gitu ya. Atau Anda nawarin solusi dan manfaat kayak gini. Kalau Anda concern masalah antivirus gitu, ada 3 antivirus terbaik Android, paling ampuh, ringan, untuk RAM dan tanpa iklan gitu ya. Kan permasalahan antivirus kan sekarang kayak gini. Kalau Anda pasang antivirus, PC Anda jadi lemot, handphone Anda jadi lemot gitu ya. Kemudian banyak iklannya gitu. Tiba-tiba muncul pop up iklan, nah itu kan mengganggu banget gitu ya. Tapi dengan si iklan ini dia nawarin gitu ya, ampuh untuk ngatasin virus, kemudian ringan buat RAM tanpa iklan. Nah itu juga bisa menarik orang yang memang concern terhadap hal ini untuk menggunakan antivirus ini ya. Atau ini Avast gitu ya. Ini most trust antivirus app for Android. Jadi orang bisa juga tertarik dengan copywriting seperti ini. Atau ya ini kontroversial contohnya. Nah ini kontroversial dulu sempat kontroversial dan sempat naik dan sempat diturunkan gitu. Karena apa? Karena ada yang protes. Dan kalau nggak salah sempat ada tuntutan juga pidana gitu. Contohnya misalkan nih liburan ke Aussie lebih mudah dibandingkan ke Bekasi gitu. Salah nggak dengan ini? Nggak salah gitu ya. Kalau Anda ke Australia naik pesawat, mungkin boleh jadi durasinya lebih cepat gitu ya ketimbang Anda ke Bekasi naik mobil gitu ya. Anda ke Bekasi naik mobil butuh waktu misalkan 3-4 jam gitu. Kemudian Anda naik pesawat ke Australia mungkin membutuhkan waktu yang kurang daripada itu gitu. Tapi begitu kita menyinggung salah satu pihak, ini jadi suatu bahan yang kontroversial, ini akan menjadi dampak buruk juga ke kita. Tapi keuntungannya apa? Keuntungannya iklan kita akan termindset di orang-orang yang pernah dengar gitu ya. Produk kita akan termindset di orang-orang yang pernah dengar gitu atau pernah baca. Kalau ada yang ngebahas lamanya perjalanan ke Bekasi, boleh jadi dikaitkan dengan produk kita gitu ya. Ini secara nggak langsung memicu word of mouth marketing, jadi memicu pembicaraan dari mulut ke mulut. Dan nanti begitu kita ngerilis produk yang lainnya berkaitan dengan dengan brand yang akan kita bawa, nah ini jadi entry point yang baik. Karena apa? Karena orang udah pernah dengar produk kita, orang udah pernah dengar brand kita, maka penetrasinya nggak akan lebih sulit ketimbang dia belum pernah dengar sama sekali. Nah, ini checklistnya mungkin kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Udah jam 12:08. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Pertanyaannya adalah seberapa penting Anda melakukan copywriting? Seberapa besar manfaat Anda melakukan copywriting? Seperti biasa, nanti Anda jawab di kolom komentar ya dari YouTube ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan. Cukup, Pak. Sampai di sini. Nanti kemungkinan pertemuan kita yang kelima, saya akan lakukan record sebagai pengganti 1 minggu yang ketinggalan kemarin. Saya nggak hadir gitu. Nanti saya akan lakukan record di YouTube. Nanti saya akan share linknya ke teman-teman sebagai pengganti kuliah gitu ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.